Let's shine and rise with Sunrise. Inilah Inspirasi Sunrise, sesi berbagi cerita bersama bintang tamu yang inspiratif. Siapa yang tak mengenal Susi Susanti? Beliau adalah legenda bulu tangkis Indonesia yang sulit dicari padanannya. Berbagai gelar bergengsi menjadi juara mulai dari All England, Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Nah, setelah gantung raket, Susi Susanti berfokus pada dunia bisnis nih sekarang. Inilah Inspirasi Sunrise di Hari Sumpah Pemuda bersama Susi Susanti. Halo Ibu Susanti, apa kabar nih? Baik, terima kasih Karla. Nah Ibu Susi, setelah menggantung raket nih, kesehariannya apalagi di tengah pandemi ini apa aja nih Bu? Iya, setelah saya gantung raket tentunya fokus saya sekarang ke keluarga. Tapi juga saya ada bisnis ya, jadi hari-hari yang saya lakukan selain mengurus keluarga, mungkin kalau setiap hari saya tetap mengurus keluarga, masak, nyiapin makanan buat anak-anak. Lalu setelah itu saya ada mulai memantau bisnis-bisnis saya. Lalu saya mendapat kepercayaan dari PBSI di mana saya diminta untuk membantu PBSI Indonesia, Bulu Tangkis Indonesia sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk prestasi Indonesia 4 tahun yang sebelumnya ya. Oh, sampai sekarang nih Bu berarti? 2020 terakhir. 2020 terakhir. Betul, jadi tugasnya sudah selesai, tapi tentunya sehari-hari saya juga tetap aktif ya untuk membantu bulu tangkis Indonesia, baik di klub maupun di PBSI maupun di lingkungan. Oh, tapi walaupun sudah habis nih kemarin Bu kontrak-kontraknya tahun 2020, itu Ibu tetap selalu memantau dong berarti sampai sekarang ya? Masih? Betul, ya. Jadi tetap karena memang saya kan dibesarkan di bulu tangkis. Lalu juga mungkin secara aktif di klub juga saya di klub Jaya Raya. Saya masih sebagai wakil ketua klub Jaya Raya. Terus membina, terus memantau dan terus ya sharing ya pengalaman, ilmu untuk adik-adik agar mereka bisa berkembang dan bisa menjadikan lagi atlet-atlet yang baik dan menjadi juara di kemudian hari. Berarti Ibu Susi sendiri tuh masih praktek gitu langsung kasih lihat cara main bulu tangkis atau cuma kayak sharing-sharing ngobrol aja nih Bu? Kalau aktif kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Karena usia usia sudah cukup senior ya, bukan tua. Senior, benar, saya setuju. Kata senior ini lebih cocok nih, bilang gantung raket tapi lebih tepatnya senior. Tapi memang lebih banyak kalau saya membagi ilmu dan juga memberikan ya masukan-masukan ya sharing kepada adik-adik, mulai dari yang beginner maupun yang sudah mungkin yang ada di pelatnas di tim nasional. Pastinya sharing-sharing Ibu juga untuk menguatkan iman dan juga menguatkan mental ya Bu. Karena kalau kita menghadapi suatu kompetisi itu yang bermain itu kan mental biasanya Bu. Biasa skillnya kita itu yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Ya. Tapi kalau masalah mental nih, apalagi kalau sudah dalam kompetisi, kita bertarung, kita menghadapi bisa dibilang lawan-lawan dari berbagai macam negara, itu udah mentalnya harus strong ya, udah dipersiapkan benar-benar ya Bu ya. Betul sekali. Jadi memang bukan hanya fisik, teknik, tapi juga strategi, mental ya. Jadi mental itu yang menentukan karena pada saat pertandingan kita bukan hanya melawan lawan yang ada di depan kita, tapi kita juga harus melawan diri sendiri, ketakutan, ketegangan, lalu supporter, lalu juga kadang-kadang ya kayak hakim garis, lalu juga wasit ya, kadang-kadang suka pro ke pastinya tuan rumah atau ada yang diuntungkan, kadang-kadang kita juga harus mempersiapkan diri seperti itu. Oh, tapi bisa juga ya kayak gitu ya Bu ya. Walau ada wasit yang mungkin lebih pro ke tuan rumahnya. Wah, memang ada-ada aja ya, bisa ada. ya. Tapi kita harus siap lah dalam segala situasi. Wah, Sunfriends, ternyata berat juga ya menjadi seorang atlet nasional, apalagi kalau membawa nama negara. Ada pertanyaan selanjutnya lagi. Siapa aja nih yang menjadi inspirasi Bu Susi sampai bisa punya tekad menjadi pemain nasional sampai internasional? Jadi awalnya waktu perkenalan pertama saya di bulu tangkis sebetulnya dari orang tua ya. Jadi ayah saya memang atlet yang memang punya keinginan menjadi juara dunia. Tapi karena cedera, akhirnya mimpi dari papa khususnya itu harus terputus. Jadi waktu awal-awal karena perkenalan dari orang tua, lalu setelah itu saya melihat di televisi ada Pak Rudi Hartono, ada Ibu Ferawati. Mereka bisa mendapatkan juara, naik podium, lalu juga ke luar negeri. Wah, buat saya kayaknya satu yang luar biasa sekali ya. Akhirnya
saya ingin seperti beliau-beliau untuk bisa menjadi juara dan bisa bertanding di luar negeri. Berarti dari umur berapa nih Bu? Udah mulai belajar main bulu tangkisnya itu dari umur berapa? Saya mengenal bulu tangkis di usia 6 tahun ya. Dari situ mulai papa melihat, wah ini anak kayaknya punya bakat. Udah gitu sifat saya juga nggak mau kalah. Dan kalau belajar, kalau belum bisa tuh kayaknya mau terus aja ya. Akhirnya papa mulai ngajarin saya mulai latihan, main mukul bola, lalu pelan-pelan juga ayah saya mengajarkan step-step langkah-langkah ya. Jadi footwork yang betul, lalu dilatih juga fisiknya. Jadi awalnya seperti itu latihannya. Begitu Sun Friends, ternyata dari bakat itu bisa disalurkan menjadi suatu prestasi yang membanggakan. Nah, secara personal nih Bu, bagaimana perasaan Ibu bisa meraih berbagai macam gelar dan prestasi khususnya buat Indonesia di usia yang muda itu Bu? Gimana? Pastinya perasaan saya sangat senang dan bangga sekali ya. Apa yang saya cita-citakan, apa yang saya kerja keras dan saya perjuangkan dari kecil, dari latihan, lalu juga saya di usia muda juga harus pindah ke Jakarta untuk lebih mandiri lagi, untuk bisa mencapai prestasi lebih tinggi lagi. Jadi ya pastinya kesenangan, kegembiraan dan kebanggaan yang saya dapat dari hasil-hasil prestasi yang saya dapat di bulu tangkis itu sendiri. Oh, jadi dari umur berapa nih Bu pindah dari mana ke Jakarta dan itu udah berdomisili langsung di Jakarta gitu berarti ya Bu? Betul sekali. Jadi di usia 14 tahun saya pindah ke Jakarta karena saya dari hasil mungkin kejuaraan di daerah saya dapat prestasi. Lalu saya dapat beasiswa latihan gratis, sekolah gratis, lalu juga bertanding gratis oleh klub besar di mana yang menaungi saya sampai sekarang ya. Saya masih tetap yaitu di PB Jaya Raya. Jadi dari situ saya pindah, saya tinggal di asrama dan saya terus berlatih, mungkin programnya lebih berat lagi ya. Karena kan untuk bisa meraih menjadi juara tidak hanya nasional tapi juga internasional butuh perjuangan dan kerja keras. Kalau dari usia 14 tahun itu Bu, satu hari itu latihannya bisa berapa jam? Khusus bulu tangkis aja deh. Jadi jadwal latihan saya tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, setiap hari. Latihannya dari jam 6 sampai jam 8. Pagi-pagi saya sudah berlatih fisik, lalu setengah 9 pagi sampai setengah 2 itu sekolah. Lalu pukul 3 sampai pukul 7 malam itu latihan lagi. Itu rutin setiap hari saya lakukan dan saya jalanin. Wow, berarti day off-nya ini cuma satu hari Minggu aja? Betul, jadi hari Minggu kita dikasih istirahat, tapi hari Senin sudah mulai. Jadi Senin sampai Sabtu kita terus berlatih dengan jadwal yang hampir sama ya, pagi sore seperti itu. Saya dan Sun Friends pasti penasaran nih Bu, kalau dari jadwal yang Senin sampai Sabtu Ibu latihan terus dan sekolah, itu ada pernah bolos nggak? Bolos, kalau bolos sebetulnya enggak ya, karena memang jadwalnya kan kita jadi sekolah, asrama dan juga tempat latihan tuh satu komplek di Ragunan di Jaya Raya waktu itu. Kalau bolos enggak, tapi kalau ketiduran di sekolah sering. Oh, sering. Saking kalau udah kita capek, kadang-kadang kita nggak sadar ngantuk kita tidur di kelas. Tapi karena memang sekolahnya itu khusus untuk atlet, akhirnya guru juga bisa maklumin ya seperti itu. Sekarang kita mau lihat atribut atau jaket yang biasa dikenakan Ibu Susanti waktu ke ajang internasional nih Bu. Betul. Wah. Jaketnya itu pasti merah putih gitu ya Bu biasanya? Kalau kita multi event ya selalu kan sesuai dengan bendera kita ya, merah putih. Jadi rata-rata memang jaket kita tuh selalu merah putih. Merah putih. Betul. Memang jadi selalu dikenakan ciri khas untuk tim Indonesia. Setiap kita seragam ya. Gitu. Ada cerita khusus nggak Bu di balik jaket-jaket yang udah Ibu kenakan selama ini? Ya, mungkin jaket ini adalah salah satu ya bukti pada saat perjuangan kita di SEA Games 2017. Jadi waktu itu Jojo, lalu juga ada Ginting ya bisa meraih medali emas di bergu. Dan ini jaket yang kita kenakan semua pada saat kita naik podium. Jadi pengalaman dan juga jaket ini memberikan satu nilai sejarah juga dalam setiap pertandingan ya, seperti itu. Nah, pendapat Ibu Susi sendiri tentang atlet kita yang katanya dipaksa mundur nih Bu dari All England tahun 2021 ini? Pastinya sebagai
mantan atlet, sebagai mantan pengurus dan juga pecinta bulu tangkis ya, kita pasti semuanya sedih. Karena kesempatan atlet-atlet kita untuk bisa menjadi juara di All England cukup terbuka. Tapi situasinya yang memang saat ini kita harus akuin bahwa pandemi itu berpengaruh terhadap semua. Baik aturan, lalu juga protokol kesehatan juga ya, kita sangat mungkin kurang diuntungkan karena waktu itu tim Indonesia satu pesawat dengan salah satu yang terkena COVID. Akhirnya tim kita dipaksa mundur karena memang aturan di satu negara itu berbeda-beda. Itu yang mungkin ya sangat disayangkan sekali sih. Kita prihatin dan tentunya untuk kedepannya ini menjadi satu pelajaran bahwa persiapan secara detail lalu prokes juga betul-betul harus disiapkan lebih detail lagi untuk menuju pertandingan-pertandingan yang akan datang. Karena kebetulan satu pesawat dengan yang terkena COVID ya Bu, itu ya. Sekali. Jadi maka dari itu memang perwakilan Indonesia harus dimundurkan dulu ya Bu untuk tahun ini. Harus karantina ya, harus karena karantina memang aturan lagi. di Inggris cukup ketat karena demi keamanan dan juga keselamatan satu negara. Iya, Mereka benar. mengatakan seperti itu. Akhirnya kita kan sebagai pendatang tentunya harus mengikuti aturan setempat. Iya, benar. Jangan sampai nanti kita berkumpul di satu tempat, kita tinggal bareng gitu Bu untuk sementara, terus tiba-tiba positif COVID kan nggak ada yang mau itu terjadi semuanya. Maka lebih baik kita ambil protokol kesehatan, terus mematuhinya, ya terpaksa mundur untuk sementara ini. Nah Ibu, biasa kalau Ibu sehari-hari itu cara mengatur pola hidup supaya tetap sehat, mungkin juga dari pola makan itu seperti apa sih Bu? Iya, sebagai atlet kita betul-betul harus harus perhatian sekali ya dengan pola hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, lalu minuman juga nggak boleh sembarangan. Karena kita juga diatur takutnya doping. Jadi harus minuman alami. Contohnya ya mungkin seperti ini, minuman dari rempah-rempah. Karena kalau atlet kan kalau kasus doping itu kan bahaya sekali, kita bisa dapat hukuman ya. Jadi minuman alami inilah yang membuat kita juga bisa tetap sehat dan juga terjaga. Nah ini minuman dari Sunrise nih Bu, memang jamu yang bahan-bahannya tuh sangat-sangat alami, bebas pestisida, dan ini semua yang diproduksi dari Sunrise ini menggunakan rempah-rempah berkualitas tinggi. Ini enak banget sih Bu pasti, dan juga pastinya menyehatkan ya Bu. Menyehatkan, yang penting itu menyehatkan dan bisa menambah stamina buat kita ya untuk sehat. Ya Sun Friends, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu Susi Susanti, dan sekarang untuk mencairkan suasana supaya lebih cair lagi, waktunya mungkin kita main games benar atau salah. Nah games ini nih Bu, ada salah atau benar bisa Ibu acungkan berdasarkan pernyataan berikut ya Bu. Baik. Nih. Oke, mulai dari pernyataan yang pertama. Bapak Alan Adi Kusuma sebagai suami pernah memarahi Ibu Susanti karena hamil pertama kali yang saat itu sedang mempersiapkan diri menuju ajang Asian Games 1998. Bener salah ya? Iya. Benar. Oh dimarahin Bu. Wah, jadi waktu itu bukan dimarahin, tapi pelatih saya yang marahin Alan. Karena waktu itu saya kan dipersiapkan menuju Asian Games. Jadi Alan dimarahin, kenapa kok bisa hamil? Dia bilang gitu. Oh, oke. Jadi ini fakta benar ya Bu berarti ya? Betul. Ya. Benar, oke. Benar nggak nih Bu, anak-anak Ibu yang sekolah ataupun kerja di Amerika Serikat ini Ibu tarik pulang karena pandemi ini? Ya, benar. Oh benar, oke benar adanya. Oke, berarti semuanya udah di Indonesia sekarang nih Bu ya? Betul sekali, karena kan pandemi ini kan kita takut ya waktu awal-awal Amerika kan banyak sekali yang kena, jadi semua ditarik ke sini dulu. Next, pernyataannya Bu. Ibu Susi Susanti ingin anak-anaknya menjadi penerus pemain bulu tangkis. Benar atau salah? Benar salah ya? Salah? Wah, alasannya kenapa nih Bu? Alasannya karena kan setiap anak punya bakat masing-masing ya. Saya melihat bahwa anak saya bakat ada, tapi kemauan yang kurang. Kalau untuk menjadi juara tuh tidak cukup dengan bakat saja. Jadi bakat dan kemauan harus beriringan agar bisa menjadi juara. Kalau setengah-setengah lebih baik pilih sekolah aja. Ini pertanyaannya mungkin sedikit sensitif, tapi ini pasti banyak yang penasaran, terutama Sun Friends di rumah. Kalau Ibu Susi Susanti sendiri ini menyesal nggak kalau menggantung raket sejak usia yang bisa dibilang masih muda? Nyesel nggak ya? Salah, wah. Boleh saya gali lebih dalam lagi nih Bu? Kenapa alasannya Ibu bilang tidak menyesal? Iya, karena semua sudah diatur oleh Tuhan ya. Jadi memang awalnya dari target saya gantung raket itu 3 bulan.
Jadi waktu tahun 98 itu terakhir saya mau gantung raket itu setelah Asian Games. Jadi saya married tahun 97, saya pikir 98 akhir setelah Asian Games saya akan gantung raket. Tapi ternyata 3 bulan sebelum Asian Games saya dinyatakan positif hamil. Akhirnya saya memilih ya sudah, ini mungkin jalan Tuhan. Saya punya rencana tapi Tuhan yang nentuin. Saya tidak dapat Asian Games tapi saya diberikan anak dari yang di atas. Wah, berarti ini memang mengandalkan iman juga Ibu dalam hal itu semua ya? Iya. Wah. Itulah tadi pernyataan-pernyataan yang sudah dijawab oleh Ibu Susi, benar atau salah. Dan karena kita masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada nih, kita mungkin akan expose sedikit dan berkenal lebih dekat lagi tentang sosok Bapak Alan Budi Kusuma nih Bu. Bisa diceritakan asal mula kenapa Ibu bisa ketemu Bapak Alan, terus mungkin bagaimana cinta itu tumbuh Bu? Iya, jadi ceritanya waktu itu ya, Alan maupun saya kan tinggal satu asrama. Jadi waktu itu kita sering sekali ketemu. Jadi seperti bahasa mungkin pepatah Jawa ya, weting Krisno jalare seko kulino. Jadi karena keseringan ketemu, akhirnya kita kayaknya sama-sama merhatiin, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling apa ya, kalau dibilang saling mendukung. Kebetulan kan Pak Alan anak rantau ya dari Surabaya, saya dari Tasikmalaya, tinggal di asrama, kita sering curhat. Kadang-kadang saya suka berantem sama temen mungkin ya. Habis itu curhatnya sama Pak Alan. Jadi karena sering kita dekat satu sama lain, akhirnya jadilah seneng seperti itu, Carla. Oh, oke. Jadi tapi waktu Ibu masuk ke asrama itu, apakah udah langsung mengenal sosok Bapak Alan nih, atau masih ada proses mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian baru bisa dibilang jadian? Waktu pertama sih enggak ya, kita cuma temenan aja, kenal. Tapi habis itu kita sering, waktu itu kan latihan mungkin jamnya bareng, lalu pas lagi di kantin makan kita bareng, sering kita ngobrol. Dari obrolan itu kita kayaknya cocok ya satu sama lain. Lalu pada saat kita pertandingan juga kita saling bantu. Dari situlah akhirnya mungkin muncul satu ketergantungan satu sama lain, kita cocok dan nyambung. Habis itu tambah deket, dari teman jadi teman dekat, dari teman dekat jadi pacar. Udah gitu kita pacaran cukup lama, akhirnya sampai kita menikah. Wow, luar biasa sekali. Ternyata dari satu karir itu Ibu Susi berhasil menemukan pasangan hidup bersama Pak Alan Budi Kusuma. Nah Bu, ngomongin soal pemuda-pemudi zaman sekarang, terutama atlet-atlet Indonesia, dari Ibu sendiri ada favorit nggak Bu, siapa yang Ibu andalkan untuk mewakili Indonesia ke ajang internasional? Ini bulu tangkis ya Bu pastinya? Iya, pastinya. Saat ini ya banyak adik-adik atlet yang punya prestasi luar biasa. Saya melihat ada Jonathan Christie, ada Kevin, ada Gideon ya. Lalu di putri ada Gracia Poli. Ya, mereka punya prestasi, mereka punya kemauan, dan saya percaya mereka pasti bisa mengemban tugas, apalagi mungkin Olimpiade kan sebentar lagi ya. Ya, harapan saya pastinya tradisi emas bisa dipertahankan oleh mereka. Tugas mereka sekarang untuk bisa berjuang, untuk bisa mengangkat nama Indonesia di mata internasional di Olimpiade nanti. Tapi kalau untuk Olimpiade sendiri itu akan tetap diadakan walaupun di tengah pandemi ini, Bu? Iya, pengumuman terakhir Olimpiade akan dilaksanakan tapi tanpa penonton. Oh, tanpa penonton, Ibu? Betul sekali. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan pastinya prokes harus tetap dijalankan. Kita betul-betul harus menyiapkan diri sebaik-baiknya menuju Olimpiade nanti. Oke. Mungkin Ibu, pertanyaannya ke Ibu, ataupun yang ingin Ibu sampaikan terhadap atlet bulu tangkis Indonesia. Akankah ada harapan yang ingin Ibu sampaikan? Harapan saya untuk adik-adik atlet bulu tangkis yang akan bertanding menuju Olimpiade, bekerja keras, maju terus, karena di belakang kalian ada Indonesia yang mendukung kalian. Sama juga mungkin sama seperti Carla yang akan mengikuti ajang Miss World. Kalian adalah wakil-wakil bangsa yang mewakili Indonesia, tentunya kita semua berharap bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Wah, terima kasih Bu Susi sudah langsung diberikan semangat. Wah, khususnya bagi kita semua, apalagi membawa nama Indonesia ke ajang internasional, pastinya di belakang kita semua ada masyarakat Indonesia sebagai pendukung nomor 1. Betul sekali. Luar biasa. Ibu, sebelum kita menutup acara talk show kita hari ini, ngobrol-ngobrol asik sama Ibu Susi, boleh diberikan pesan untuk pemuda-pemudi Indonesia, apalagi hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, bisa diberikan sedikit pesan dan semangatnya, Bu?
untuk adik-adik semuanya yang pada saat ini adalah kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, isilah masa muda kalian dengan hal-hal yang positif sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Semoga Hari Sumpah Pemuda ini memberikan semangat dan prestasi untuk kalian, tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk keluarga dan untuk Indonesia. Maju terus pemuda Indonesia. Yeay, terima kasih banyak Bu Susi Susanti sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sedikit dan menceritakan kepada Sun Friends semua di rumah. Udah main games, terus juga udah dapat tips pola hidup sehat ala Ibu Susi Susanti. Sekarang pastinya banyak banget inspirasi yang kita dapat dari Ibu Susi Susanti sendiri. Sekarang waktunya kita pamit dulu. Terima kasih teman-teman Sunrise yang sudah stay tune, yang udah nontonin kita membahas perjuangan dan kisah hidup dari Ibu Susi Susanti, sosok yang sangat-sangat melegendaris di Indonesia. Dan sehat bersama Sunrise, yang terbaik untuk keluarga Anda. Bye!